Salah satu jenis barang milik negara adalah persediaan. Pada umumnya, satuan kerja memiliki persediaan dalam bentuk alat tulis kantor. Persediaan ini diperoleh tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan operasional selama 1 tahun. Berkaitan dengan persediaan ini, ada hal penting yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah, apakah semua barang yang diperoleh oleh satuan kerja yang akan digunakan selama 1 tahun anggaran harus diakui sebagai persediaan. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih kode aset untuk persediaan di mana ada kantor yang membeli persediaan dengan tujuan yang berbeda dengan kantor yang lain. Misalkan kantor A membeli bahan bakar berupa solar, tujuannya adalah untuk dijual. Sedangkan kantor B tujuan untuk membeli solar adalah untuk cadangan pengisian genset. Apakah solar pada saat akan dicatat di dalam aplikasi menggunakan kode yang sama? Ikuti pemaparan berikut ini. Kita akan membahas 2 hal, yaitu bagaimana mendefinisikan barang persediaan dan cara memilih kode aset persediaan. Pembahasan pertama adalah mendefinisikan barang persediaan. Pertanyaannya, barang apa yang diakui dan dicatat sebagai persediaan? Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Jadi, persediaan merupakan barang berwujud berupa barang atau perlengkapan untuk digunakan atau dijual atau diserahkan dalam waktu 1 tahun anggaran. Tidak semua barang yang diperoleh akan dicatat sebagai persediaan. Lantas, barang apakah yang akan dicatat sebagai persediaan? Pertama adalah barang yang diperoleh untuk mendukung kegiatan yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Jadi, tidak hanya untuk 1 kali saja. Kemudian yang kedua adalah barang tersebut diperoleh berkaitan lebih dari 1 output. Jadi, tidak hanya terbatas untuk kegiatan yang menghasilkan 1 output saja. Sebagai contoh, barang berupa seminar kit yang dibeli oleh BPPK selaku lembaga diklat dengan tujuan dibagikan kepada peserta diklat. Sebagai lembaga diklat, kegiatan pelatihan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga seminar kit tersebut dicatat sebagai persediaan. Sedangkan seminar kit yang dibeli oleh KPPN dalam rangka sosialisasi aplikasi Saiba, karena kegiatan itu sekali saja, maka seminar kit ini tidak dicatat sebagai persediaan. Contoh lain adalah engsel pintu. Penggantian engsel pintu rusak yang dilakukan oleh rekanan, pengeluarannya tidak diakui sebagai persediaan tetapi diakui sebagai beban pemeliharaan. Sedangkan engsel yang dibeli untuk cadangan penggantian dicatat sebagai persediaan. Jadi, barang dicatat sebagai persediaan apabila barang tersebut digunakan untuk kegiatan yang sifatnya terus-menerus dan tidak terbatas pada 1 output saja. Materi yang kedua adalah cara memilih kode aset
persediaan di aplikasi persediaan. Kode aset persediaan ditentukan dengan cara memilih bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok. Persediaan dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang barang pakai habis, bidang barang tak habis pakai, dan bidang barang bekas pakai. Pada umumnya persediaan yang ada di Satker adalah bidang pakai habis. Kita akan melihat kelompok khusus untuk bidang pakai habis, di mana kelompok persediaan dari bidang pakai habis ini terdiri dari 10 kelompok. Tetapi di sini kita hanya membahas kelompok dari bidang pakai habis yang umumnya ada di satuan kerja, di mana bidang pakai habis itu terdiri dari kelompok 1 bahan seperti bahan kimia, material bangunan, kelompok 02 suku cadang, kemudian kelompok 04 obat-obatan, kelompok 05 persediaan untuk tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan kelompok 6 persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga. Kunci pemilihan dari kode aset persediaan untuk Satker adalah pemilihan kelompok pada bidang pakai habis. Sebagai contoh, kantor A dan kantor B memiliki persediaan berupa solar. Solar di kantor A tujuannya dijual, sedangkan solar di kantor B tujuannya adalah untuk cadangan pengisian genset. Karena tujuannya berbeda, maka solar di kantor A dicatat pada kelompok 05, sedangkan solar di kantor B akan dicatat pada kelompok 03. Jadi jangan sampai dalam memilih kode persediaan hanya melihat sub-sub kelompoknya saja tanpa memperhatikan kelompok sehingga terjadi salah input. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktekkan dalam aplikasi persediaan bagaimana cara memilih kode aset persediaan. Untuk memilih kode aset persediaan dalam aplikasi persediaan, kita harus melakukan pemilihan. Pertama, mulai dari bidang, bahwa persediaan terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang 01 barang pakai habis, bidang 02 barang tak habis pakai, dan bidang 03 barang bekas dipakai. Untuk contoh penginputan berupa bahan bakar solar, kita lakukan pemilihan yaitu berupa bidang 01 barang pakai habis. Dari bidang kita lihat kelompok. Di sini kita bisa melihat kelompok mulai dari kelompok 01 sampai dengan kelompok 10, yaitu persediaan dari belanja bantuan sosial untuk bidang barang pakai habis. Nah, disinilah kunci dari pemilihan untuk kelompok sesuai dengan tujuan persediaan tersebut diperoleh. Seperti yang tadi, solar, apabila tujuannya adalah digunakan untuk cadangan pengisian genset,
maka kita akan pilih kelompok alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Sedangkan kalau tujuannya adalah untuk dijual, maka yang kita pilih adalah kelompok 05, yaitu persediaan untuk dijual atau diserahkan. Jadi jelas ada perbedaan apabila persediaan itu adalah untuk dipakai sendiri atau dikonsumsi sendiri, yaitu kita melakukan pemilihan untuk antara kelompok bahan, suku cadang, atau alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Sedangkan kalau berupa obat-obatan, kita pilih obat-obatan. Sedangkan kalau persediaan itu tujuannya adalah untuk dijual atau diserahkan, maka kelompok yang kita pilih adalah kelompok 05. Itu perbedaan dalam penentuan kode kelompok apabila persediaan itu diperoleh dengan tujuan berbeda. Sebagai contoh tadi, apabila solar tersebut tujuannya adalah untuk digunakan sendiri, tadi kita pilih alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Selanjutnya ditentukan subkelompoknya. Nah, jadi kita memilih subkelompok dari yaitu berupa subkelompok 13, bahan bakar dan pelumas. Ya, dari subkelompok kita pilih sub-subkelompoknya. Ya, dan di sini sub-subkelompoknya mulai dari 01 yaitu bahan bakar minyak dan minyak pelumas. Untuk solar maka kita pilih sub-subkelompoknya adalah bahan bakar minyak. Seperti itu cara kita memilih kode aset persediaan. Jadi yang perlu dipastikan bahwa untuk kelompok persediaan ini disesuaikan dengan tujuan dari persediaan tersebut diperoleh. Jangan sampai karena tujuannya berbeda, kemudian kita melakukan pemilihan kelompoknya ini tidak tepat, sehingga nanti persediaan akan masuk sebagai barang persediaan yang memiliki kode yang tidak sesuai. Demikian cara kita memilih kode aset persediaan di dalam aplikasi persediaan. Video tutorial ini dipersembahkan oleh Sumini, Ida Iswara Ahli Madya Pustikat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan PPPK.